Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan para netizen yang budiman dari channel Padukan Gaul, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap dalam keadaan baik, sehat semuanya, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan senantiasa kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemirsa baik dari kalangan praktisi, baik dari kalangan umum atau apapun, semuanya terima kasih atas segala support-supportnya, baik support baik atau support yang lain. Dan semoga itu semua bisa kembali berdampak baik kepada seluruh pemirsa yang menyimak di setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang sedang sakit, yang sedang menemui banyak masalah hidup, baik itu masalah pribadi ataupun masalah rumah tangga ataupun masalah keluarga atau masalah-masalah lain. Semoga diberikan solusinya masing-masing, sehingga nanti diberikan hikmah daripada penyelesaiannya yang sebenar-benarnya sesuai, sehingga nanti pun bisa diambil pembelajarannya seperti apa, begitu. Dan lebih-lebih semoga dari itu semua bisa membawa daripada dampak kita yang akhirnya nanti berdampak baik, kita bisa kembali ke jalur yang sesuai daripada jalur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kita kali ini pemirsa, bahwasanya ada sebuah request dari salah satu netizen dari Pakistan yang mungkin sudah sejak lama, hampir 1 bulanan yang lalu, dimana disampaikan kepada saya dari netizen kami dari Pakistan ini mengalami situasi yang tidak biasa-biasa saja, akan tetapi situasi koma bahkan sampai berkepanjangan, di mana koma itu sudah berangsur 1 bulan, yaitu koma tanpa sadarkan diri, dan juga dari berbagai penyakitnya masih mendera, wabil khusus penyakit di kakinya, baik itu gula atau darah dan penyakit apapun yang sedang dialaminya. Dan di kesempatan kita kali ini coba mengungkap dari sisi pandang gaibnya seperti apa itu sih penyebab dari seorang manusia hingga bisa koma, masih hidup akan tetapi mata masih terpejam terus menerus berkepanjangan, seperti halnya manusia sedang tertidur di atas sebuah ranjang. Atau lebih kasarnya lagi, banyak yang sudah mengetahui tentang istilah koma. Dan menurut versi medisnya seperti yang saya sampaikan, dan menurut gaibnya kita akan coba cross check seperti apa, dan langkah-langkah menyikapi hal tersebut itu seperti apa, sehingga kita sebagai manusia tidak mudah kaget, tidak mudah was-was, dan tidak mudah takut menghadapi situasi apapun gitu. Dan tetap semangat bagi pemirsa semuanya dimanapun berada yang setia menyimak dari channel Padukan Gaul. Semoga nanti pun bisa menjadi dampak baik bagi pemirsa yang selalu menyimak. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Ahmad. Halo. Iya Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Gih. Oke, mungkin itu saja pemirsa dari kami. Kami mohon izin mendoanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan untuk identitas dirinya kami akan merahasiakannya, begitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon tolong seluruh energi dari power dipindahkan seluruhnya ke dalam jasad orang yang ada di foto ini yang bernama yang asli, hingga menjadi power positif kuat di dalam tubuhnya, membuat hancur seluruh kerajaan jin siluman iblis
yang membuat koma, yang membuat negatif atau penyakit-penyakit yang berbahaya dinetralisir, dan seluruh efek-efeknya otomatis akan keluar. Salam. Dan seluruh gaibnya. Assalamualaikum. Harus dikunci total tiga. Mediator ini otomatis lebih kuat jasadnya juga. Tempat bisa diberi kuatan terbesar. Luar mahal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang berjana. Gaib terkuat yang membuat koma dari orang yang ada di foto ini yang saya tunjuk, yang bernama Salim. Yang asli, yang terkuat, yang membuat koma tidak sadarkan diri sampai 1 bulan lebih, yang asli. Otomatis ikatan terlepas kalau kamu jujur, kalau kamu di sini baik. Berjulukan apa ini? Please. Please. Kamu kalau berbohong, tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Saya ini please. Asli please. Dak. Dulu kuliah apa? Jin. Jin. Oke. Ya kamu tadi kenapa kok tidur? Di sini itu nggak ada kasur atau ranjangnya, tidur kamu di sini. Saya tadi itu kesakitan. Kenapa? Jangan Terikat. Siapa yang mengikat kamu? Golongan cahaya itu dari ini. Sakti ini, air ini. Beh, ya bener kamu. Nur. Kamu iblis dari mana? Jauh. Jauh. Jauh dari tempat ini. Jauhnya mana? Luar Nusantara, Pakistan. Ya. Kamu tadi dari jasad manusia atau dari tempat atau dari mana? Jujur. Kalau berbohong akan terpotong-potong otomatis. Assalamualaikum. Power positif. Sallallahu alaihi Muhammad. Dari wanita itu yang tua itu. Udah saatnya mati itu. Bagaimana ceritanya? Kamu ada di dalam tubuhnya itu ceritanya kayak apa? Coba kamu ceritakan. Saya ini dulu pernah membantu itu dari leluhurnya. Terus? Saya mengambil upah. Buat itu sakit-sakitan. Meninggalnya susah. Nah, kamu dulu membantu leluhurnya seperti apa yang kamu bantukan? Harta kek? Banyak sekali. Jasmani kek? Atau ilmu bahkan atau apa? Keuangan. Dia itu bekerja sebagai manusia. Dia kan ya memerlukan memenuhi kewajibannya untuk bekerja. Kok kamu mengatakan kamu membantu, gimana ceritanya? Dia itu bekerja itu punya itu yang dibaca supaya lancar. Amalan. Yang Arab itu. Sana kan condong itu. Beda kalau di Nusantara ini. Kamu nggak bisa bahasa Nusantara langsung itu gimana? Udah terkenal itu bahasa Nusantara. Wih, yang bener kamu loh. Gaib sudah mengetahui. Wih, bener itu di alam gaib. Nanti bahasa yang di Nusantara ini kan mendunia itu. Wih, oke. Kami di sana juga pakai bahasa Indonesia. Loh. Emang kamu nggak pakai bahasa Pakistan sana? Dak. Bohong kamu. Kamu kan tetap pakai. Ini kan saya menggunakan sistem mediator orang Nusantara. Jadi kamu bisa begitu ya? Kan nyambung. Menyesuaikan saya. Tapi sehari-hari kamu pakai bahasa sana bisa toh? Bisa. Katanya tadi bilang Nusantara terus bahasamu. Jangan menipu kamu. Nih lo, cahaya-cahaya bini. Biarkan saya itu semakin mendekat kalau kamu bohong. Sallallahu. Singkirkan dulu. Kenapa? Ya udah. Panas. Tolong. Assalamualaikum. Geser. Senjata simpan itu.
Suruh simpan senjatanya. Itu disimpan, senjatanya disimpan. Enak sekali kamu Lo, bagaimana bisa enaknya? memerintah itu Hmm. musuh saya. Weh, musuhmu. Musuh. Weh. Oke, kalau begitu, ya saya nggak bisa apa-apa. Semua itu karena Allah. Dan itu melalui guru saya kok. Begitu loh. Saya bukan sakti. Saya itu bocah tolat lo. Sakti itu kamu. Bohong. Tak potong-potong burungmu. Ya, ampun, ampun. Kalau lepaskan. Assalamualaikum. Kenapa dia langsung menyerang saya? Lah, kamu berbohong berarti. Oke, saya mau bicara baik-baik. Cara saya. Kamu disuguhi enggak? Suguhan adalah kamu. Komplit. Nusantara aja. Ya. Wah. Wes. Minuman ini. Putar-putar kepala saya nih. Putar-putar. Jangan putar-putar. Minuman keras Jawa ini. Wih. Berarti antar makhluk gaib dimanapun wilayahnya, baik Nusantara atau di luar negeri itu bisa komunikasi pakai bahasa ya. Sah. Seperti manusia kalau ke pakai bahasa internasional, misal bahasa ini, gaib pun bisa ternyata. Ya, kalau kau tidak komunikasi itu caranya gimana? Ini. Oh iya, saya pelonto berarti. Kan saya nggak tahu kehidupan makhluk gaib. Kamu ngajak saya ini juga bercah komunikasi. Iya, benar. Lalu, saya ingin bertanya. Makanan ala kamu hadir lagi komplit. Silahkan. Enak sate ini. Langsung Indonesia aja, bahasanya Nusantara, kan mendunia. Salam. Terus begini, 1 bulan sampai sekarang ini, dari jasad yang kamu ikuti seorang ibu yang bernama Sel ini, ya saya bayangkan aja ini, itu mengalami sakit yang akhirnya itu nggak sadarkan diri sampai sekarang ini. Itu penyebabnya apa toh dari sudut pandang gaibnya? Tolong ceritakan kamu. Kan kamu yang bekerja. Roh Sukma itu saya tawan. Terus dia itu tidak sadar. Pasukan saya banyak itu di dalam jasadnya ibu itu. Tapi roh utamanya masih tetap begitu. Terbelenggu. Roh utama Idovi itu terbelenggu. Na'udzubillahi mindzalik. Jadi setiap manusia yang mengalami koma, tidak sadarkan diri sekalipun dia masih ada nafas jantung, itu roh-roh pendampingnya itu semua terikat. Ditawan kamu. Ya. Roh utamanya tadi terikat, terbelenggu. Ya. Jadi gak ada kebebasan ruang. Tidak bisa. Tidak mudah itu membebaskan. Kok bisa begitu? Saya banyak membantu itu dari leluhurnya. 4 itu tersambung. Tidak hanya 1 itu. Loh, padahal kan udah selesai masa membantu leluhurnya. Kata siapa? Loh, kan yang kamu bantu leluhurnya ibu ini kan gak kamu bantu toh? Sedikit. Cuman kan ya sikat semua. Sikat semua. Tidak ada puluhan nanti ibu itu punya anak sikat juga. Alhamdulillah min dzalik. Lalu begini, di saat roh pendamping seorang manusia yang sudah kamu tawan kan banyak. Ada berapa totalnya? Ibu itu? Yuk, roh pendamping yang kamu tawan dan sukmanya. 6. Udah 6 kamu nawan. Berarti tinggal roh utama dan 2 roh pendampingnya saja. Ada juga teman-teman saya yang menawan. Sukmanya juga. Berapa sukmanya? Korin aja sudah diperbudak itu. Bisik-bisiki. Supaya tidak tuh tidak bersemangat dalam menjalani hidupnya itu. Udah pasrah, udah ingin mati saja daripada sakit-sakitan kayak gini. Dia memang kemarin menyampaikan dari putrinya kepada kami, dia memiliki jiwa yang kurang yakin dalam hidup. Itu berarti gara-gara kamu. Ya, Korin aja sudah saya ini. Nah, bisik-bisiki. Itu Korin semuanya sudah kamu perbudak negatif itu. Udah
lebih baik mati saja. Rohnya 6, kamu tawan, sukmanya Tidak. 7. Tidak ada gunanya hidup. Teman-teman saya, pasukan saya itu yang menawan. Selain itu, kamu dulu membuat penyakit yang parah itu seperti apa toh? Cara kerjamu dari goib ke nyata prosesnya kayak apa? Dulu ya ringan-ringan, gatal-gatal itu. Iya memang ada gejala gatal-gatal di Gatal, sini. badan tuh panas dingin, gejala Terus? awal. Itu pasukan saya yang bekerja. Setelah itu ruhnya itu saya ambil satu persatu. Terutama terbelenggu sampai sekarang tidak sadar. Oh, jadi kalau manusia mengalami koma itu kayak gitu, bro. Ya, sedikit banyak prosesnya kan gitu. Ya sedikit-sedikit. Dan kamu sendiri, kok bisa mudahnya mengambil roh manusia gitu loh? Apa roh manusia itu nggak ada powernya atau kekuatannya tersendiri kayak? Ada caranya itu. Rohnya itu bersihkan dulu. Dengan cara apa? Tobat. Harus mandi dia, mandi besar. Kan. Bertobat. Tobat. Jujur sekali Anda di sini ya. Ini malaikat ini suruh saya jujur. Ya harus jujur. Harus jujur. Penggal nanti saya kalau tidak jujur. Bagus. Sebenarnya saya juga tidak mau. Nanti banyak yang tersadar, banyak yang bertobat. Di sana itu banyak tuh. Tobat hanya di sini. Gorokan ini tidak sampai di sini. Kok bisa begitu? Kenapa? Penyebabnya apa? Ya, bukan syariat saja yang dipelajari, teori saja. Kebanyakan ngomong, nggak ada isinya. Oh, gitu. Ya teringat sini deh, otak ini aja. Otak aja, tidak seberapa. Oke, lalu saya akan membahas lagi tentang penyakitnya Ibu Selim ini. Dari Ibu Selim ini juga sering berobat kemana-mana, baik itu medis, kan sering dijalankan. Kok nggak mempan, nggak ngefek? Itu penyebabnya apa? Itu memperkuat. Loh kok bisa begitu? Nah kalau manusia sakit ini harusnya dibawa ke rumah sakit. Ya, bagus. Bagus untuk menambah kawan-kawan saya. Dulu maksudnya kayak gimana toh? Yang membantu itu siapa? Tidak bisa tuh dilihat. Tahu-tahu sembuh, nanti sakit lagi. Berobat tuh uangnya habis, sakit. Oh. Lalu begini. Udah banyak itu dia mengeluarkan uang. Memang. Coba yang saya tanyakan lagi, kalau manusia lain mengalami hal yang serupa. Sambil minum ya? Boleh. Sambil makan juga boleh. Sana itu pinter-pinter itu menghargai itu. Saya juga di sini bisa. Siapa yang pinter menghargai? Sana itu banyak tuh menghargai itu. Sama tuh. Setiap manusia gitu. Rata-rata di sana. Antar manusianya. Itu banyak menghargai itu. Saya di sini juga tidak asal robot saja. Saya minta izin dulu sama kamu. Oke, jadi kamu walaupun iblis, kamu tahu adab tata cara gitu. Sopan santun bisa. Di luarnya saja. Di dalam ya kami semua. Plondo. Apa itu plondo? Ini istilah yang saya sering gunakan. Negatif itu. Loh. Lalu gini. Sedikit saya akan membahas. Kalau manusia lain mengalami hal yang serupa, berarti kurang lebih gejalanya juga sama. Faktor utama pendompleng-pendomplengnya tadi atau penyebabnya itu dari kodam leluhurnya yang tidak manusia itu menyadari. Bagaimana dia itu bisa tahu? Tahu-tahu sakit. Memang kenyataannya begitu. Ditambah dosa-dosanya sendiri. Dosa? Dosa, maksiat. Oh gitu. Malah menambah itu kotoran-kotoran dari manusia tadi. Banyak gitu kan. Jin itu nanti buat tuh kerajaan makan, buang kotoran. Lalu efeknya timbul sakit itu. Kurus. Awalnya itu non medis yang kamu kerjakan hingga menjadi medis nyata. Ya. Bisa dideteksi dengan ilmu sains manusia gitu.
Berat-berat itu kan yang dimasukkan ke dalam apa itu? Yang besar itu. Apa itu namanya? Tempat rumah sakit itu. Ya, rumah sakit. Hingga sampai seperti itu. Nah terus, bukankah kalau dibawa ke tempat itu harusnya kan ya sembuh atau ada peningkatan daya-daya yang sebenarnya. Bagaimana ceritanya dari sudut pandang gaibnya? Kamu tadi kurang menceritakannya, tolong ceritakan lagi dong. Dia itu berobat itu. Yang membantu itu siapa? Gitu loh. Ya kan Iblis. loh. Ya, malah saya jadikan teman, saya rangkul. Nanti kita panen besar. Wih. Tidak hanya ibu itu, anak-anaknya nanti juga. Termasuk orang-orang lain juga. Juga kena satu rumah itu. Termasuk wabil khusus manusia yang sering berobat, entah itu ke medis atau non medis gitu juga. Wah, panen. Banyak itu kan yang tidak mengetahui cara membersihkan, saya memutuskan dam-dam dari yang tuh ayah ibunya itu yang leluhur. Tidak banyak yang mengetahui, tahu-tahu mati. Oke. Nah, kalau mereka meninggal nanti akan jadi budakmu atau mereka ditempatkan di tempat yang indah? Kan banyak yang mengatakan akan ditempatkan yang di indah tempatnya. Saya tempatkan di surga. Surga saya. Kepai. Kamu yang kepai. Kepai dah. Ampun. Itu astagfirullahaladzim. Kamu yang melakukan seperti itu. Ya, sadis saya. Bisa sadis. Tidak mau bekerja, sikat. Saya kok bawaannya agak seru. Lucu kamu soalnya begitu. Ya, saya ini menyesuaikan anak ini. Ya logat bahasa tingkah lakumu kan menyesuaikan dengan Mas Sumi. Sudah otomatis itu. Bercanda anak ini. Iya, memang suka bercanda dia. Lalu begini yang saya tanyakan sedikit lagi, kan saya singgung. Nah, solusi-solusi seperti itu yang harus dilakukan seperti apa sebenarnya? Yang harus dilakukan manusianya. Ya saya tidak tahu. Ayo bohong kamu yang bekerja. Malah kayak ini, waduh, saya dikerubung ini. Aduh, sana. Ya. Kenapa? Sakit. Bagus. Kamu tidak merasakan sakitnya. Ya kan saya manusia, kamu makhluk gaib. Santet kamu. Tahu-tahu kan sakit itu. Seperti yang saya rasakan ini tadi. Selain unsur kodam leluhur, ada nggak unsur santet dari orang lain yang masuk menyatu juga dalam tubuh Ibu Selim tadi? Sana itu tidak seperti itu. Oh, berarti faktor utama kodam leluhur. Dan sana itu kan kental sekali itu. Islam, syariat saja. Oke, ya. Kamu dulu golongan apa toh? Jin. Mau nggak jadi jin lagi? Gimana caranya? Sekarang, mumpung ini di bulan suci Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau guru saya, pusaka yang asli berada di tangan kanan saya. Hehehe. Jangan main-main itu. Jangan main-main. Enggak, saya akan memutuskan saja ikatan perjanjian dengan iblis jajil seluruhnya. Terlepas. Mau enggak Islam? Masih. Seluruhnya otomatis akan terputus. Belenggu-belenggu yang membelenggu kamu seluruhnya tanpa terkecuali. Kaki. Di kakimu, di tangan, dan bagian manapun dengan iblis jajil semua terputus. Ya. Tahu Islam? Bener enggak? Mau. Kalau memang kamu mau Islam, Capek saya. Suruh terus. Lafaz Allah ini masuk di dadamu. Semakin nyaman dalam berdasarkan iman Islam yang lebih dahulu. Jika berkhianat murtad langsung akan meledak, diledakkan dalam senjata keluar dari tubuh mediator ini. Gimana rasanya?
sejuk sekali. Ya udah, kamu kan udah merasakan Islam. Pasukanmu ambil semua, tarik keilmuan dari beliau, langsung masuk. Syariat Islam juga langsung masuk. Panggil semua pasukanmu, teman-temanmu, kawan-kawanmu yang buat koma. Kurang kuat saya. Power kekuatan bertambah 50 juta triliun kali lipat. Sumber kekuatan utama. Power kekuatan untuk menundukkan dari seluruh pasukan dari seluruh kota-kota yang dikeluarkan dari dalam tubuh ibu. Semuanya dibantu. Udah, kamu tarik semua. Belum. Tarik semua. Yang membangkang itu kan kamu punya keilmuan. Hancurkan mereka, kerajaanmu hancurkan dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu saya berkuat power, tambah daya kekuatan, hancurkan, tarik seluruh dari semua unsur negatif yang sudah masuk dalam tubuh Ibu Selim yang ada di foto ini, yang membuat dia tidak sadarkan diri seluruhnya, semuanya tanpa terkecuali, dan seluruh kotoran dan racun-racunnya. Sisa-sisa efeknya. Ada iblis yang menolak. Tarik, tundukkan, lempar. Semua dibantu dari sini. Seluruhnya ketarik ke tangan kanan saya dari iblis, jin, siluman, dari sumber kekuatan leluhur, atau dari manapun sumbernya, dosa-dosanya juga. Dah. Otomatis seluruhnya yang mau Islam, otomatis copy paste. Islam. Ilmuannya sama. Syariat Islam yang sama masuk. Coba syahadat, ucapkan. Asyhadu alla Lebih jelas. ilaha illallah. Terus. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus istighfar. Astaghfirullah Rabbi. Kulindam bin batu bulai. Terus sholawat. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih jelas lagi. Allah. Lebih zaman, lebih sejuk. Hawa-hawa itu semuanya dirasakan damai. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Hanya hawa kedamaian, kesejukan, hawa-hawa ketaatan kepada Sang Pencipta. Itu kotoran tolong dibersihkan, racun-racunnya menyumbat di aliran darah, nadinya pun semuanya diambil tanpa terkecuali. Semua kotoran-kotorannya, efek-efeknya sudah masuk di saluran memori otak ataupun di bagian yang seluruhnya dalam tubuh bisa lihat di foto ini. Semuanya pindah seluruhnya ke tangan kanan saya. Banyak itu. Semua langsung dirangkai jadi satu. Kamu lebih cerdas lagi itu. Ilmuwan yang kamu butuhkan otomatis lebih lengkap. Assalamualaikum. Langsung dikembalikan seluruh bagian tubuh, roh, sukmanya, semua saripati tubuhnya dan kembali ke tubuh. Sallallahu. Ya kamu ambil nanti kembalikan semua tuh. Semuanya tembus kembali. Tidak bisa ditangkap dari golongan jin, siluman iblis apapun. Semua kembali dengan sehat. Jadi perkuat power positifnya. Langsung masuk kembali ke tubuh. Ada yang menangkap itu.
yang menangkap semua jin siluman iblisnya langsung terantai. Assalamualaikum. Semua iblis tersebut langsung terantai. Lempar. Roh sukma Ibu Salim kembali langsung dalam tubuh ibunya dalam wujud nyata. Assalamualaikum malaikat penguasa. Kembalikan di Alfi normal lagi. Ambilkan saripati obat tuh, diobati ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam jasadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saripati obat yang sudah surga. Sama dengan sembuh berusaha. Saripati obat yang asli untuk menyembuhkan yang paling mujarab dalam jasad Ibu Salim dengan di foto ini yang asli. Lebih kuat, lebih sehat roh sukma dan jasad dan jin pori. Sudah semua. Dah. Kejadiannya itu masih Putuskan. Kamu jadi cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Usaha. Terputus seluruh perjanjian dari Ibu Salim dan leluhurnya yang membuat dampak buruk sekarang terputus total. Salam. Terbakar hangus. Sudah. ya, saya nanti ada tugas sedikit itu. Ya. Sebelum kamu berpisah dengan saya, kamu punya pesan enggak bagi orangnya atau bagi manusia pada umumnya saat mengalami hal yang serupa seperti itu? Bagaimana yang harus dilakukan? Ya, mungkin banyak sekali itu yang tidak sadar. Leluhur-leluhurnya itu banyak yang melakukan dosa. Anak turunnya yang terkena dampaknya. Maka dari itu, ini kan kamu siarkan. Nanti bisa itu menghubungi kamu. Bagaimana cara memutuskan dengan yang benar. Nanti kamu bisa ajari itu. Bisa itu pakai jam-jam itu air sakti. Beliau sang yang nuca yang nirwana. Gitu. Terima kasih. Ya mungkin nanti dikira orang seperti apa ya sih gak apa-apa. Yang menyikapi biarlah menyikapi segala sesuatunya berbeda itu gak apa-apa ya. Ya kalau orangnya tidak bisa menerima omongan dari saya itu banyak itu negatif-negatifnya. Oke. Biarkan saja. Ya tidak dapat hidayah orang itu. Oke. Terima kasih. Namanya jadi budak iblis. Oke. Sekarang saya mohon dengan izin ada stamina sedikit masuk. Ya, nanti saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Dalam rangka taat pada Allah. Sallallahu alaihi. Powermu otomatis berlipat-lipat, pasukanmu bertambah. Semakin semangat taat. Jalanin kewajiban-kewajiban yang harus kamu laksanakan ya sebagai makhluk gaib. Makasih. Sama-sama. Sudah kamu dengan saya? Dah, nanti saya bertugas. Oke, monggo silahkan langsung kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya hilang. Assalamualaikum. Sama sedih. Wapkan semua negatifnya sisa-sisa keterangan.
Mas minta tisunya sedikit Mas. Gak apa-apa, Mas. Dilap tisu, nggak apa-apa. Lap tisu dulu. Kita lapin biar romantis. Tak bisa, Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya karena kondisi mendesak dan sangat riskan, hampir fatal begitu di kesempatan ini. Dan bagi pemirsa yang sudah menghubungi kami dan belum mendapatkan apa yang diinginkan, mohon maaf karena semuanya berjalan dengan proses kita, di mana kita itu bukan bagaimana kan, tapi di kala kami juga memiliki kesibukan yang sangat luar biasa, sehingga mungkin ada yang sekiranya mungkin ditayangkan ataupun tidak, dan semoga diberikan kepahaman dan tetap setia menyimak dari konten-konten dari channel Padukan Gaul begitu. Dan dari kesempatan ini semoga saja mendapat solusi-solusinya seperti apa tentunya. Dan dari kami sendiri sebagai manusia biasa, kami mohon maaf karena banyak tutur kata tingkah laku yang mungkin kurang berkenan, kurang sopan, dan mungkin kurang kejelasan yang sejelas-jelasnya begitu. Dan apabila ada sebuah kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.